Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait bagaimana sejarah dan perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah nantinya mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memahami bagaimana sejarah dan perkembangan hukum lingkungan hidup. Apakah nanti hukum lingkungan hidup yang berkembang secara internasional sampai dengan yang berkembang di Indonesia. Secara ringkasannya akan ada 3 pokok materi yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama terkait pengertian dan ruang lingkup hukum, jadi apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan, kemudian bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup global, jadi bagaimana hukum lingkungan internasional berkembang, sampai dengan nanti kita masuk ke bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Bagaimana sejarahnya mulai dari masa-masa penjajahan di masa Belanda ataupun di masa pemerintahan Jepang sampai dengan ke pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Jadi kita berangkat dari hukum dulu. Jadi hukum di sini kita berangkat memang dari tata kelola yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tata kelola sebagai suatu aturan, suatu norma yang mengatur suatu masyarakat, yang nantinya juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau adat yang dia sifatnya resmi, dia mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Jadi mengikat di sini adalah mengikat yang berada di bawah kuasaannya, atau pemerintah di sini adalah berarti dia yang mengikat kepada semua masyarakat atau semua orang yang nantinya berada di bawah suatu pemerintahan. Kemudian bisa juga diartikan sebagai suatu undang-undang, peraturan, atau yang lainnya yang mengatur bagaimana masyarakat itu bergaul. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu patokan, kaidah, ketentuan mengenai peristiwa baik itu alam ataupun sosial dan sebagainya yang bersifat tertentu. Jadi dapat juga diartikan sebagai suatu keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim. Jadi mungkin beberapa kali pernah mendengarkan berita hukum terkait dari suatu putusan yang memang sudah ditetapkan oleh hakim. Jadi mungkin yang paling kalau dari saya pribadi yang paling sering didengar itu salah satunya adalah terkait ketika hakim memutuskan perkara terkait suatu sengketa lahan misalnya. Maka ketika sudah ditetapkan oleh hakim, maka sudah berlaku ketentuan secara hukum yang harus diakui dan diterima oleh semua yang berada di bawahnya. Atau bisa juga terkait vonis, apakah ada seseorang yang melakukan pencurian, jadi misalnya dia mengambil satu barang dari satu lokasi, bisa jadi memang secara hukum itu dia bisa dikenakan suatu vonis. Selanjutnya, apa saja yang menjadi produk-produk hukum. Jadi kalau nanti kalian amati di sekitar kita, apakah itu melalui sosial media, ataukah itu melalui televisi, atau bahkan pembicaraan biasa di kedai-kedai misalnya, ada beberapa produk hukum yang pastinya kalian sudah pernah mendengar 1-2 dari beberapa produk hukum di sini. Jadi ada dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan nanti peraturan daerah. Jadi mungkin paling dekat ada peraturan daerah terbaru terkait COVID-19 di Sumbar ini misalnya, itu terkait penggunaan masker. Itu nanti masuknya sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu daerah atau perda nanti jatuh. Yang sebenarnya itu nanti akan mengikat seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah tersebut, di wilayah di mana peraturan itu nanti ditelurkan. Maka dari situ kita berangkatnya nanti akan kita bahas secara lebih lengkap lagi
kenapa sebenarnya adanya produk hukumnya sudah dibuat secara lengkap, mulai dari undang-undang sampai dengan nanti ke perda, tapi pada kenyataannya ya kalian bisa melihat sendiri bagaimana pertanggungjawaban hukum yang ada di Indonesia. Itu mungkin bisa menjadi bahasan yang menarik juga buat kita nanti. Sedangkan kalau terkait hukum lingkungan, jadi kenapa memang bisa muncul adanya hukum yang spesifik membahas terkait lingkungan hidup. Jadi memang berangkat dari bagaimana permasalahan lingkungan yang awalnya memang permasalahan yang pada saat itu sifatnya masih lokal, itu tidak ada berimplikasi yang sangat luas. Jadi tidak ada urgensi untuk melakukan pengaturan. Baru memang setelah ada suatu peristiwa lingkungan yang sifatnya itu sudah antar wilayah yurisdiksi atau dalam artian di antara wilayah negara misalnya, maka muncullah mulai kesadaran secara penuh kalau memang ada permasalahan-permasalahan khusus yang perlu dibahas secara lebih lengkapnya lagi. Jadi kalau menurut Drafstein dikatakan hukum lingkungan di sini adalah suatu hukum yang nantinya akan berhubungan dengan lingkungan alam. Jadi kalau memang kalian nanti mungkin bisa banyak pelajari terkait bagaimana orang-orang di Fakultas Hukum misalnya membahas terkait lingkungan di sini, yang jelas itu akan jatuhnya akan sama sebagai suatu bidang kajian khusus yang memang mungkin tidak semua orang yang mempelajari terkait hukum tadi akan memiliki concern ataupun pengetahuan yang lebih juga terkait di hukum lingkungan di sini. Jadi karena itu juga sebenarnya kenapa kita di teknik lingkungan ini perlu juga memahami terkait hukum lingkungan di sini adalah karena memang apa yang kita lakukan nanti di dunia kerjanya nanti pasti akan adanya keterkaitan dengan hukum perundangan juga. Jadi karena itu kita harus paham minimal secara dasar-dasarnya apa yang dimaksud dengan hukum, bagaimana nanti kedudukannya terkait beberapa peraturan perundangan yang berbeda, dan yang lain sebagainya. Kemudian hukum itu sendiri bisa kita kategorikan juga menjadi dua jenis hukum. Jadi hukum lingkungan modern atau environment oriented law atau hukum lingkungan klasik atau use oriented law. Jadi perbedaannya di sini, hukum lingkungan modern dia mengatur bagaimana tindak perbuatan manusia terhadap ekologi atau terhadap lingkungannya. Jadi orientasinya sudah mengarah ke lingkungan. Bagaimana tindakan kita nantinya akan bisa mempengaruhi ekologi atau ekosistem. Sifatnya nanti hukum lingkungan modern itu dia sifatnya utuh, menyeluruh, komprehensif, dan dia bersifat integral. Jadi akan ada keterkaitan satu sama lainnya karena kita berbicara ekosistem di sini. Kemudian untuk hukum lingkungan klasik, dia hanya menjamin bagaimana penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan yang memang pada akhirnya dia berorientasi kepada manusia itu sendiri. Sifatnya sendiri dia biasanya bersifat sektoral, serba kaku, dan nanti akan sulit untuk berubah. Jadi memang kalau dari secara definisi memang yang klasik itu memang hukum lingkungan yang berkembang pada awal-awal peraturan perundangan terkait hukum lingkungan hidup itu tumbuh. Jadi memang hanya terfokus pada bagaimana menjamin penggunaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada manusia. Dan nantinya sebenarnya ke depannya yang sekarang lebih banyak digunakan terkait hukum lingkungan akan ada kategori lagi menjadi instrumen hukum lingkungan yang lunak dan instrumen hukum lingkungan yang keras. Jadi yang lunak di sini contohnya kayak seperti konvensi, sedangkan yang keras di sini lebih ada yang berupa catra atau yang lain sebagainya. Ada beberapa poin yang berbeda nantinya terkait di ganjil terkait yang di lunak dengan yang di keras. Kemudian
Berdasarkan Profesor Kusnadi, hukum lingkungan juga dapat nanti dikategorikan menjadi ada 6 macam. Ada yang pertama, hukum tata lingkungan, nanti mengatur bagaimana penataan lingkungan hidup, apakah dia nanti bisa selaras antara manusia dan lingkungan, antara fisik maupun dengan sosialnya. Yang kedua, hukum perlindungan lingkungan, nanti langsung terkait ke biotis, lingkungan biotis, hukum kesehatan lingkungan terkait pemeliharaan kondisi air, tanah, udara, dan pencegahan kebisingan, hukum pencemaran lingkungan terkait industri, transnasional dan internasional terkait hubungan antar negara. Jadi ada beberapa hukum yang bersifatnya lintas negara. Kemudian hukum sengketa terkait penyelesaian sengketa biasanya antara individu atau kelompok masyarakat dengan suatu korporasi. Ganti rugi misalnya suatu lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat rusak akibat adanya pencemaran industri, misalnya yang membuang airnya langsung ke sungai. Maka ada sengketa permintaan untuk ganti rugi si korporasi tersebut untuk mengganti kerugian yang sudah mereka alami. Kemudian pengelolaan lingkungan global, kita berangkat dari bagaimana sebenarnya hukum internasional terkait lingkungan hidup itu berkembang. Jadi sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan kalau concern terkait hukum lingkungan itu hadir karena adanya permasalahan-permasalahan lingkungan yang sifat itu sudah multinasional, jadi sudah regional, jadi tidak lagi melihat suatu batas-batas jurisdiksi atau batas-batas negara. Sehingga berangkat dari situ, kemudian mulai banyak penelitian-penelitian terkait kegiatan manusia, apakah itu industri, apakah itu penggunaan pestisida, yang pada akhirnya juga memunculkan pembahasan awal itu dari sidang umum PBB, yang pada akhirnya menghasilkan di sini konvensi Stockholm. Jadi konvensi Stockholm itu bisa dibilang suatu kesepakatan negara-negara di dunia yang membahas terkait lingkungan hidup. Jadi di situ dibahas asas-asas dan prinsip-prinsip bagaimana hubungan atau kaitan antara lingkungan hidup dengan manusia, lalu dengan pembangunan. Prinsip-prinsip inilah yang sampai hari ini sebenarnya juga masih relevan untuk bisa kita pakai. Untuk detail isinya mungkin nanti silakan bisa dipahami lebih lengkap lagi secara mandiri nanti, jika yang memang ingin tertarik untuk mempelajarinya. Baru berawal dari konvensi Stockholm ini, berkembanglah ada WCS, ada Montevideo, kemudian WCED, sampai dengan konferensi Rio de Janeiro di 1992. Jadi kemudian berbagai macam konvensi, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya itu global, jadi dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan atau rapat bersama beberapa negara. Itu beberapa memang ada yang juga diikuti oleh negara kita atau negara Indonesia juga, yang pada akhirnya menghasilkan suatu ratifikasi. Jadi ratifikasi di sini adalah kita mencoba memasukkan hasil dari suatu kesepakatan berupa konvensi dan lain sebagainya ke dalam peraturan perundangan yang berlaku di kita. Jadi kalau nanti kalian coba cermati, akan ada beberapa peraturan perundangan yang nantinya sebenarnya itu hasil ratifikasi dari pertemuan internasional. Yang memang kita sudah mengikuti kegiatan tersebut sehingga kita diharuskan untuk memasukkannya ke dalam peraturan perundangan kita. Nanti silakan nanti kita coba pelajari, kita coba bahas secara lebih lengkapnya nanti. Kemudian kita masuk dulu ke Indonesia. Jadi bagaimana perkembangan hukum lingkungan di Indonesia itu memang berawal dari tahun 1972. Beberapa peneliti yang ada di Indonesia itu kita mulai membuat suatu laporan nasional, dari laporan dari berbagai daerah di Indonesia dikumpulkan terkait permasalahan lingkungan. Kemudian ikut dibawa juga ke konferensi IPB sebagai satu pembahasan yang sifatnya global juga, sampai munculnya KTT Bumi di 1992.
Jadi sehingga nantinya akan ada turunan-turunan juga. Jadi seperti ini tadi yang saya sampaikan juga, kalau ada beberapa konvensi, perjanjian atau konferensi yang nantinya akan diratifikasi oleh kita. Jadi kalau secara definisinya, perjanjian antar konvensi itu adalah perjanjian antar negara atau antar penguasa pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan perjanjian itu setujuan baik yang dalam bentuk tertulis ataupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dimana mereka mensepakati beberapa hal secara bersama. Atau dapat juga dalam bentuk konferensi, di mana berupa rapat atau pertemuan untuk perundingan ataupun bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Nanti sifatnya adalah permusyawaratan dan nantinya muktamar. Contohnya, saya berikan contoh untuk konferensi Rio de Janeiro, atau bisa juga disebut Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, di mana mereka di konferensi sini menghasilkan 27 prinsip lingkungan dan pembangunan. Ada juga terkait Forestry Principles, kemudian Agenda 21, Framework Convention on Climate Change. Climate Change ini sisi ini sudah masih juga berjalan juga sampai dengan hari ini. Kemudian Convention on Biological Diversity. Jadi ini beberapa contoh konferensi-konferensi yang memang diikuti oleh Indonesia, dan memang ada beberapa yang pada akhirnya dimasukkan atau diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana secara perundang-undangan di Indonesia? Jadi kalau kita berangkat dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada beberapa peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi yang di sini ada beberapa terkait kegiatan perikanan. Ini perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang, yang dibatasi kalau tidak boleh lebih dari 3 mil dari batas pantai Hindia Belanda. Karena kan saat itu dianggap Indonesia menjadi suatu wilayah Hindia Belanda. Itu dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindenburg yang ada di Bogor. Kemudian ada juga terkait bagaimana ordonansi gangguan terkait lingkungan hidup atau Hinder Ordonansi. Selanjutnya, masuk ke pendudukan Jepang, ada juga larangan-larangan penebangan pohon. Ini pohon agatha, pohon alga, dan pohon balsam. Yang di sana dibuat aturan kalau tidak boleh melakukan penebangan pohon-pohon tersebut, kecuali nanti ada izin dari gunpeikannya atau dari pemegang kekuasaan di suatu wilayah tersebut. Kemudian di zaman kemerdekaan itu mulai dari kita merdeka, sudah ada beberapa peraturan perundangan yang memang ada kaitannya dengan lingkungan, meskipun belum secara spesifik mengarah ke lingkungan. Jadi di tahun 1960 baru yang pertama U5 baru dibahas terkait bagaimana pokok peraturan dasar pokok agraria. Jadi agraria di sini nanti akan terkait ke bagaimana penggunaan lahan. Kemudian 1960 terkait minyak dan gas bumi, dan seterusnya sampai terakhir memang yang kita pegang sekarang terkait pengelolaan lingkungan hidup masih ada di Undang-Undang 32 tahun 2008. Yang terakhir sekarang yang masih sedang dibahas kalau kalian mencermati berita, ada pembahasan terkait Omnibus Law yang nantinya kemungkinan besar nantinya akan menggantikan Undang-Undang 32. Karena di situ juga nanti akan membahas beberapa terkait pengelolaan lingkungan, khususnya nanti terkait izin lingkungan. Mungkin itu yang terakhir lagi, bagaimana nanti lingkungan hidup sebenarnya kalau kita melihat di undang-undang kita terkait lingkungan hidup sebenarnya sudah dimasukkan sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat,
di situ sudah dimunculkan bahwa kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah nantinya yang menjadi dasar pembangunan atau pengembangan Indonesia di sini adalah bahwa harus berdasarkan perlindungan lingkungan hidup juga. Jadi memang harusnya sudah mementingkan lingkungan hidup. Kalau kita berbicara dasar dari negara, kita berbicara tanpa melihat adanya Undang-Undang 32. Dan memang dari pembukaan undang-undang tadi memang harus diturunkan dalam bentuk undang-undang sebenarnya yang memang akan secara spesifik mengatur bagaimana nantinya terkait perlindungan lingkungan hidup tadi. Di pasal 33 pun ada juga dikatakan kalau hak penguasaan kepada negara. Jadi hak yang diberikan kepada negara terkait penguasaan segala sesuatu yang ada di Indonesia ini harusnya memang ditekankan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian 33 ayat 4 juga 45 sebagai tambahannya. Kemudian di GBHN atau Garis Besar Haluan Negara kita ada masuk di ketentuan-ketentuan dasar yang memang ini diterbitkan 5 tahun sekali. Di awalnya tahun 1978, sekarang sudah tidak kita gunakan lagi. Yang sekarang di 2004 ini ada sistem perencanaan pembangunan nasional, jadi terkait RPJP, RPJM, KPD, dan sebagainya, bagaimana rancangan pembangunan skala nasional sampai juga nanti terapannya ke daerah. Jadi ini yang menjadi instrumen-instrumen terkait perlindungan lingkungan hidup yang ada di kita. Sampai sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.